Semua balik lagi ya. Kalian nggak salah, kita balik setelah sekian lama vakum ya guys. Jadi gini, saya punya pembelaan. Ya, silakan Mas Editor ya, silakan. Ah, jadi dia kita jarang ngedit lagi, bahkan nggak upload udah berapa bulan? Udah lama banget bentar. Mari kita lihat. Terakhir kali kita upload video itu adalah collab ya sama si Sunza ASMR Eh, itu sekitar tahun kemarin. Tahun kemarin tapi di 5 bulan yang lalu. 5 bulan Kita yang upload lalu. terakhir itu 5 bulan yang lalu. Setelah itu kita nggak ada kabar lagi. Ya sempat ada kabar, ada Iya. komunitas, tapi abis itu kita ngilang lagi. Selain dari malas ngedit tadi, sibuk skripsi juga. Walaupun nggak dikerjain sama sekali Betul. skripsinya. Oh iya, silakan disupport ya teman-teman ya. Ini editor kita sedang mengejar skripsi dan kebetulan di saat yang bersamaan ketika editor kita sedang mengalami masalah dengan apa namanya device dan juga skripsinya, saya kerjaannya tiba-tiba menumpuk. Jadi mohon maaf sekali kami untuk waktu yang lama sudah tidak upload, sudah tidak bikin pengumuman kah, upload di Instagram atau upload di TikTok Ya. karena memang banyak sekali kendalanya. Pengen banget upload, cuman ya kembali lagi ada banyak sekali halangan dan akhirnya ya sekarang we are back. Ya. And today episode kita hari ini adalah kembali lagi ke tema awal kita yaitu bahas seputar VTuber. Benar. Ya, Ya. akhir-akhir ini banyak sekali hal yang terjadi di dunia VTuber ya. Terkhusus di Desember. Wah, Banyak sekali. gila itu, Gila. kalau kalian tahu Iya. tuh banyak sekali VTuber yang graduate Pak tahun lalu tuh banyak banget tuh. Ya, betul sekali. Bahkan kayak ini deh, agensi sebesar Hololive itu tahun kemarin lumayan banyak menggraduatekan atau VTuber-VTuber yang beragensi di Hololive itu ada beberapa yang graduate, ada juga beberapa yang memulai jalan baru yaitu affiliate gitu. Dan itu cukup membuat kami berdua tuh kaget gitu. Kok secepat ini gitu. Kami bener nggak pernah expect bahwa di tahun 2024 itu akan segitu banyaknya VTuber entah dari Indo maupun dari luar yang graduate gitu loh. Ya. Dan ya gitu dah. Jujur aja agak sedih kayak di Indo tuh kalau kalian tahu baru tahun kemarin ada yang namanya VTuber Award dan itu Iya. kami pribadi itu melihat itu kayak oh berarti ini merupakan suatu terobosan baru nih berarti VTuber di Indo itu sudah mulai diterima tapi kenyataannya adalah setelah hal atau acara itu berlangsung dengan sangat baik ya Ya. malah ada graduation malah ada Ya. affiliate berbagai masalah malah muncul. Jadi, kalau kalian tahu tuh ya itu, Wamen sendiri tuh bahkan sampai bilang gini, meskipun ya itu balik lagi ya itu sudah sangat terlambat menurut kami, cuman hal itu menjadi suatu harapan gitu loh. Jadi itu titik kembalinya kenaikan VTuber. Nah, Wamen Mm-mm. sendiri tuh bilang kalau VTuber ini tuh merupakan sebuah, bisa dibilang lapangan pekerjaan yang baru. Dan dari sini kita bisa mengekspresikan diri lewat seorang karakter VTuber. Banyak sekali lapangan pekerjaan yang akan diciptakan dengan adanya VTubers ini. Kita semua melihat sebuah karakter yang lucu, yang imut, yang berbicara di depan kamera tanpa manusianya ada di depan kamera. Namun proses pembuatan sebuah VTuber karakter ada banyak sekali prosesnya. Jadi Kalau kalian kepo bisa cek sendiri video YouTube-nya lengkapnya gimana. Iya. Nah itu kami setelah ada hal seperti itu langsung mikirnya kayak, wih berarti kemungkinan besar masih bisa naik nih karena ya di samping dari banyaknya VTuber yang graduate ada beberapa juga yang mulai debut gitu kan yang dari Indo ada beberapa agensi yang mulai berkembang gitu. Cuman Mm-mm. ya tidak bisa dipungkiri bahwa tahun kemarin itu banyak banget VTuber yang mengemukakan berita yang sangat-sangat mengagetkan. Terutama ada ya
Amelia Watson itu yang bener-bener sampai membuat heboh karena dia membuat Ameway ya. Dia nggak graduate tapi affiliate dan dia VTuber pertama yang affiliate ya. Nah, ada Dan juga kalau di total dari Indo tuh ada 10 lebih sih kayaknya yang mengumumkan untuk graduation di tahun kemarin tuh kalau aku nggak salah. Kak Bahkan yang ada juga beberapa agensi yang hilang. hmm, yang menurutku yang besar dan aku sempat denger itu kayak Alia Adelia. Ada juga ini Nekoyama Sena. Benar-benar menggemparkan ya. Jujur aja yang bikin shock itu adalah Alia Adelia karena secara tiba-tiba dia mengumumkan bahwa akan graduate dan itu tuh selangnya tuh nggak sebulan 2 bulan langsung gitu loh. Jadi kayak sekarang pengumumannya besok graduate gitu. Dan banyak banget yang apa ya kayak sedih gitu dari Indonesia ya fansnya yang dari Indo. Dan yang pasti orang banyak tahu itu adalah Ceres Fauna. Itu dia belum lama ini graduate dan itu meriah sekali. Graduation-nya meriah, dapat banyak donasi dan kita semua pasti sedih karena kehilangan sosok Fauna karena dia memilih untuk graduate bukan affiliate. Tapi ya sudah jalannya. Nah, kita juga nggak expect juga ya. Awalnya tuh kita kayak istilahnya kalau teorinya tuh ini hype cycle. Jadi tahun 2019 awal VTuber muncul. 2020 tuh naik-naiknya. Habis itu tahun 2021 itu mulai turun. 2022 sampai 2024 nih harusnya stagnan, stabil atau ya bisa naik dikit-dikit. Ternyata Mm-mm. ya itu jauh berbeda. Dan jadulnya ini dia tuh rise and fall of trend. Kalau aku nggak salah itu bahasa dari fashion. Jadi bener-bener ngeredup. Tapi kita nggak berharap ini bener-bener ngeredup dan hilang ya. Berharap ini tetap stagnan. Walaupun nanti entah itu banyak sekali VTuber indie atau gimana. Istilah Iya, ya, padahal istilah. kemarin kita udah sempat ngebahas bahwa dunia VTuber ini udah banyak melakukan ini ya, penyesuaian atau Hmm, kayak mengembangkan dari segi cuman streaming jadi bikin konten video, jadi iya. cover lagu, jadi bikin lagu gitu. Cuman ternyata memang sampai sekarang pun itu kayaknya kurang sih ya Zal ya, masih kurang untuk bisa Masih membuat kurang. mereka stay gitu loh. Mhm. Mm-mm. Permasalahannya Pak sekarang. Kenapa Iya, sih kok banyak banget yang graduate bahkan sampai agensinya ikut bubar? nah sebenarnya ada kok, ada beberapa agensi itu yang mereka memberitahu kayak misal ada nih satu agensi, dia itu bilangnya mungkin karena pasar mereka di VTuber itu sudah lumayan turun gitu, makanya mereka beralih profesi atau berbanting setir jadi konsultan di mungkin bidang gaming atau di bidang musik itu ada juga yang entah kenapa mereka ngasih tahu tiba-tiba langsung bubar sama kayak VTubernya juga ada yang dia menjelaskan gitu kayak Chloe kemarin itu ada penjelasannya karena dia ada masalah di kesehatannya dia, karena dia udah ngerasa sudah nggak satu visi misi sama si agensinya gitu. Jadi aku nggak tahu untuk pastinya, cuman kalau yang dari kulihat adalah memang penonton dari VTuber ini sudah banyak berkurang dan Ya, itu faktornya udah amat sangat banyak. ya kita tahu lah. Seperti yang aku tadi awal bilang kan, VTuber tuh naiknya tuh tahun 2021. Sempat mengalami penurunan cuman naik lagi. Tapi dalam jangka waktu itu ya kita tahu itu masih di daerah ya waktu zaman Iya, pandemi. Jadi orang itu masih bisa ngeluangin waktunya buat nonton dan itu buat salah satu tempat untuk eh, orang tuh bisa survive. iya, karena dari yang kita tahu dan aku yakin teman-teman juga pasti tahu VTuber tanpa viewer itu tidak akan bisa bertahan gitu karena kan yang membuat mereka tetap semangat untuk streaming, semangat untuk konten ya kalian para penonton setianya gitu dan ketika
penonton setianya sudah mulai berkurang atau mungkin ada masalah lain, mungkin kesibukan mereka di real life juga sudah semakin banyak kan, karena kebetulan kan di tahun ini dan tahun kemarin sudah sangat stabil dari segi ekonomi dan juga permasalahan kesehatan gitu kan. Jadi aku yakin pasti sudah banyak banget yang mulai kerja, udah banyak banget yang mulai ambil kesibukan lain selain V2B, dan itu mungkin merupakan salah satu hal yang membuat mereka berpikir untuk ya udahlah graduate aja, karena Ya. nggak akan bisa nih ngebalance antara real life sama VTuber gitu. Jadi ya secara umum menurut pengamatan kita yaitu dari kedua sisi. Viewernya iya mulai punya kesibukan sendiri, dari si VTubernya juga iya mereka juga mulai kayak cari kerja yang lebih mumpuni karena nih nggak mesti menghasilkan gitu. Sayangnya Mhm. dari pengamatan kami tuh ini ada yang bisa dibilang yang mungkin jadi alasan buat VTuber itu graduate. Ada juga alasan buat viewers tuh mulai menurun minatnya pada dunia VTuber. Iya. Ya, Apa tuh? jadi gini ya, VTuber nih udah termasuk komunitas gitu. Dimana ya kalian suka akan hal yang sama dan seharusnya komunitas itu dijaga dengan baik-baik, dijaga dengan bersama-sama. Sayangnya ini tidak akhir-akhir ini kita tidak bisa lihat hal itu ada gitu. Jadi komunitasnya bisa dibilang bahasa kasarnya sudah toksik, Pak. Gitu. Sudah mulai kelihatan toksik, dan Ya, itu memang dari dua sisi ya, dari viewer ya. dan juga dari VTubernya. Kadang ada kok, kami dapat beritanya ada beberapa VTuber itu yang bisa dibilang tanda kutip merusak komunitas gitu. Hmm. Ada yang dengan mohon maaf nih tindakannya yang agak mungkin tidak sopan gitu. Ada Ya. juga yang karena mungkin penipu mungkin. Nah, kami dapat beritanya. Ada kok, teman-teman pasti juga tahu kan. Dan hal itu tuh secara nggak langsung ngerusak komunitas yang sudah dibangun. Padahal kalau teman-teman tahu, membangun komunitas VTuber itu membutuhkan waktu yang lama. 5 tahun. Lama banget teman-teman. 5 tahun, Iya, Pak. Kita nggak ngegeneralisir semua VTuber kayak gini karena ya ini adalah oknum. Masalahnya adalah tahun lalu, tahun 2024, banyak iya, sekali informasi, berita segala macam VTuber cabul. iya. Itu jujur bener-bener bikin miris jujur aja. Dan aku bukan berarti aku berharap ini terjadi, cuman entah bagaimana aku tuh ngerasa bahwa hal itu tuh apa ya, salah satu hal yang aku takutkan akan terjadi ketika seorang VTuber nih, mereka tahu mereka tuh punya kekuatan gitu. Kekuatan untuk apa? Untuk menggerakkan viewersnya, entah itu untuk hal baik maupun hal buruk gitu loh. Karena kan bisa dibilang seorang viewers, apalagi viewer setia, penonton setia seorang VTuber itu pasti tanda kutip mereka akan melakukan apapun yang diminta oleh osinya atau VTubernya, yang udah sampai fanatik kan biasanya seperti itu. Dan ada beberapa oknum itu yang memanfaatkan hal itu untuk kepentingan mereka masing-masing, kepentingan sendiri, kayak cabul. Ada yang mohon maaf nih disuruh ngirimin gambar tuh, ada juga yang diperas, dipalakin, ada yang ngerusuh di komunitasnya sendiri karena emang sifatnya yang terlalu over sama lawan jenis. Ya, gini apa? Ya, mau dibilang oknum tapi It's time to stop. It's time to stop, okay? cuma gini loh, apa? Ini kan komunitas, komunitas yang dibangun dari kecil kemudian jadi besar sebesar ini. Bahkan sampai tahun lalu sudah mulai dilirik oleh pemerintah. Tapi ya kalian sendiri mulai ngehancurin komunitas itu. Why? Jujur aja kami tuh ngerasanya kayak risih, karena gimana ya, kan mereka-mereka ini, para VTuber itu kan sudah diberikan kesempatan untuk bisa merealisasikan sesuatu apa yang mereka inginkan atau impikan kan. Mereka dikasih kesempatan, mereka dikasih kemampuan untuk hal itu, tapi
entah kenapa mereka itu malah bukan semua ya, oknum ya. Ada beberapa yang menggunakan hal itu untuk kepentingannya pribadi gitu loh. Maksudku, kalian tuh sudah punya tempatnya, kalian tuh sudah punya masa yang mendukung kalian. Kenapa harus dirusak seperti itu gitu loh? Kan Iya. itu ngebangunnya lama loh. Sebuah channel untuk bisa menjadi channel yang stabil itu butuh perjuangan. Dan kenapa kalian menghancurkannya dengan semudah itu gitu? Hanya untuk kepuasan pribadi, sumpah. Aku nggak habis pikir aku. Eh, mungkin sebagian dari kalian berpikir gini, ah bang, ya udah sih ya, yang gitu kan cuma beberapa doang, pasti nggak berpengaruh. Nggak gini, kalau emang VTubernya udah punya nama, ya kita kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak Kobo, Ella segala macam. Ya Betul. mereka sudah punya pasarnya sendiri. Sekarang bayangin deh orang yang baru mau masuk dunia VTuber dengan beberapa masalah yang terjadi, VTuber cabul segala macam itu. Kira-kira kepercayaan orang-orang tuh bakalan naik nggak? Yang aku lihat, oh, kepercayaan orang-orang pada Iya, VTuber baru hilang gitu loh. jadi trust issue. Iya, kalau misalkan VTuber baru mau masuk, itu udah dijudge, udah dicurigain, udah di ini trust issue. Mm-mm, Mereka nggak akan mm-mm. berkembang. Dan VTuber yang lama itu ada masanya gitu. Istilahnya kayak ada Mm-mm. umurnya, ada batasan akhirnya gitu. Iya, Yang tidak ada regenerasi atau pergantian atau bahkan pertambahan VTuber lagi. Karena apa? Orang-orang tuh udah pada trust issue. Kan Mhm. kalian semua tahu lah, VTuber itu pernah ngalamin masa-masa itu juga kan, di mana awal-awal VTuber dan banyak orang, sorry, beberapa orang ada yang melakukan HUD. Itu kan sudah membuat uh, nama VTuber itu menjadi trust issue banget gitu. Karena ini siapa tahu nih nggak sesuai nih gitu. Sekarang lebih parah lagi gitu dengan ditambah oknum-oknum VTuber yang cabul, yang pembohong, yang penipu. Apa nggak Mhm. makin rusak gitu loh? Nih ya, kayak ya ya udah bang, kita kan pecinta VTuber pasti dukung kok. Anda kira viewers tuh nggak butuh regenerasi juga? Iya, contoh nyatanya ini deh, kita pinjam namanya Ayunda Risu. Kalian kalau lihat streamingnya dia, banyak kok viewernya yang bilang, Riz, eh, udah nikah gitu. Ada yang sampai istrinya nonton Risu juga gitu. Ada yang sudah berkeluarga tapi masih nonton Risu. Kan setiap orang tuh pasti ada titik jenuhnya dan setiap orang itu tidak akan selamanya nonton VTuber gitu loh. Dan itu perlu regenerasi supaya apa? Supaya marketnya VTuber ini tetap ada terus gitu loh. Iya, jadi ya kalau emang dilihat dari sudut pandangmu, iya, ya kamu mungkin bisa ngenalin ke anakmu, ke saudaramu, segala macam. Cuman kan Mm-mm, ini kan dalam artian luas. Indonesia dah. Orang kalau udah mm-mm, satu trust issue, makin lama makin nyebar gitu loh. Jadi ya makin lama ya betul. makin bisa-bisa hilang ini VTuber gitu. Jadi ya kita sangat menyayangkan apa yang terjadi pada korban. Kita juga menyayangkan kenapa ada oknum VTuber yang melakukan hal seperti itu. Dan kita harap ini ya berita-berita yang VTuber cabul udah berlalu dan tidak ada lagi. Sehingga nama baik VTuber tuh bisa pulih lagi gitu. Iya, jadi cukup mereka-mereka aja gitu. Jadi jangan lagi nambah list VTuber yang bermasalah ya. Sebenarnya ya, kami tuh nggak akan gimana-gimana kalau memang era VTuber ini tuh eh, udah berakhir karena memang sudah masanya. Karena kan tidak ada yang bisa kita lakukan ketika memang sudah waktunya berakhir. Tapi ketika kami tahu ada oknum-oknum yang mempercepat berakhirnya era atau masa itu tuh agak gimana gitu loh rasanya kan, Iya, kasihan ya, apalagi mereka-mereka yang benar-benar menggantungkan hidupnya atau emang bener-bener passion di VTuber gitu sampai mereka kena impactnya dan harus berhenti karena hilang masanya kan atau hilang viewernya itu kan nggak enak banget ya iya. rasanya.